Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahmi selaku dosen pembimbing di mata kuliah Fikih Kontemporer pada mata kuliah ini, dan yang saya hormati teman-teman yang satu mata kuliah di mata kuliah Fikih Kontemporer pada semester ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Salawat besertakan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan umat muslim sedunia, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, izinkan saya Wahid Husnul Khalid sebagai moderator akan menuntun jalannya presentasi pada kesempatan kali ini, di mana kami, kelompok 4 yang bertemakan homoseksual dan lesbian dalam perspektif Islam, di mana pada kelompok ini kami beranggotakan 4 orang anggota kelompok. Boleh Saudari Eci, slide selanjutnya. Yang pertama ada Cahyanti, yang kedua ada Ersi Permadani, yang ketiga ada Naufal Fauzan, dan yang keempat ada Khalid. Di mana pada penugasan kali ini kami semua ikut serta dalam tugas makalah dan presentasi kali ini. Di mana pada pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian gay dan lesbian, yang kedua ada sejarah dan perkembangan kaum gay dan lesbian dalam Islam, dan ketiga ada pandangan Islam terhadap gay dan lesbian, dan keempat ada dalil tentang pelaku gay dan lesbian. Yang kelima ada hukuman bagi pelaku gay dan lesbian dalam Islam, dan yang terakhir ada cara menyikapi gay dan lesbian dalam perspektif Islam. Yang pertama ada pengertian gay dan lesbian akan dibacakan langsung oleh Saudari Ersi Permadani. Pada Saudari Ersi kami persilahkan. Yang pertama, pengertian gay dan lesbian. Gay, istilah ini tuh sering dipakai untuk merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki yang saling memiliki ketertarikan satu sama lain. Padahal lesbian juga termasuk ke dalam gay. Begitupun dengan individu dengan gender pria. Terlepas dari kondisi biologisnya, yang tertarik dengan individu dengan jenis kelamin laki disebut gay. Secara informal, seorang biseksual dan panseksual juga sering menyebut dirinya sebagai gay ketika mereka tertarik pada individu lain yang memiliki orientasi seksual yang sama. Sederhananya, istilahnya tuh dalam LGBT merujuk pada seseorang yang yang memiliki ketertarikan terhadap individu lain yang memiliki orientasi seksual atau gender yang sama. Sedangkan pengertian dari lesbian itu orientasi seksual dalam LGBT yang menggambarkan perempuan memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin perempuan atau orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai gender perempuan. Artinya, seorang transpuan juga bisa dikatakan sebagai lesbian ketika tertarik terhadap transpuan lain atau individu dengan jenis kelamin perempuan. Transpuan ini adalah seorang yang berjenis kelamin pria, tetapi mendefinisikan dirinya sebagai wanita. Lalu selanjutnya ada sejarah dan perkembangan gay dan lesbian dalam Islam. Homoseks adalah hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, baik perempuan maupun wanita. Namun, istilah homoseks ini kemudian lebih sering dipakai untuk seks sesama pria, sedangkan yang sesama wanita dinamakan lesbian. Homoseks dan lesbian menyimpang dari fitrah manusia, karena fitrah manusia cenderung pada hubungan biologis secara heteroseks, yakni hubungan seks antara pria dan wanita. Perbuatan homoseks bukan hanya terdapat di zaman modern ini, tetapi terjadi pada zaman Nabi Lut terdahulu. Hal ini dinyatakan oleh Al-Quran, dan Lut tatkala ia berkata pada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan kotor itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka,
bukan kepada wanita, bahkan kamu ini suatu kaum yang melampaui batas. Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, usirlah mereka, yaitu mereka itu Lut beserta pengikut-pengikutnya dari desamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Dalam tafsir Al-Manar, dijelaskan bahwa Nabi Lut diutus oleh Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang berdiam di negeri Sadum, Amurah, Adma, Sabubim, dan Bala di tepi Laut Mati. Bagaimana pandangan Islam terhadap gay dan lesbian? Perbuatan homoseksual dan lesbian tidak pernah dibenarkan dalam keadaan apapun, selalu berujung pada hukuman bagi para pelakunya. Karena dalil keharamannya menurut ahli fikih telah ditetapkan oleh Al-Quran seperti yang ditetapkan pada umat Nabi Lut. Oleh karena itu, para imam mazhab, kecuali Hanafi, menetapkan hukuman rajam hingga mati bagi pelaku homoseksual. Sedangkan Hanafi berpandangan hal ini termasuk maksiat yang tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah. Maka dihukum takzir atau pemberian pelajaran, karena bukan bagian dari zina. Menurut Said Sabiq, liwat atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. Liwat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah lembaga yang dinamakan dengan perkawinan. Dalil tentang pelaku gay dan lesbian. Surat An-Naml ayat 54-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsiruna annakum latutuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun, yang artinya, dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan fahisyah sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui. Selanjutnya ada surat Al-A'raf ayat 81-82 yang berbunyi, Innakum lata'tunar rijala syahwatam min dunin nisa bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum nasu yatatahharun, yang bertafsirkan, Kementerian Agama Saudi Arabia, sesungguhnya kalian mendatangi para pria melalui dubur mereka lantaran ketertarikan kalian terhadap hal tersebut tanpa mempedulikan sisi kebejatannya, meninggalkan apa yang Allah halalkan bagi kalian untuk menggauli kaum wanita-wanita kalian. Memang kalian itu manusia-manusia yang melampaui batas ketentuan Allah dalam tindakan berlebihan. Kalian itu sesungguhnya mengauli kaum pria bukan kepada wanita, termasuk perbuatan keji yang baru pertama kali dilakukan oleh kaum Lut. Tidak ada seorang pun dari manusia yang mendahului mereka. Hukuman bagi kaum gay dan lesbi dalam Islam. Gay atau homoseksual dalam hukum Islam menurut para imam mazhab kecuali Hanafi menetapkan hukuman rajam hingga mati bagi pelaku homoseksual. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukuman homoseks di antara
Di antaranya adalah yang pertama yaitu dibunuh secara mutlak, yang kedua dihad seperti had zina, bila pelakunya jejaka maka didera dan dirajam apabila dia telah menikah. Yang ketiga yaitu dikenakan hukum takzir. Selanjutnya yaitu hukuman bagi kaum gay dan lesbi dalam Islam. Lesbi dalam hukum Islam. Lesbian ini hukumnya adalah haram berdasarkan ijma ulama dengan dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan, tetapi tidak boleh berkumpul dengan lelaki dalam satu kain. Perempuan juga tidak boleh berkumpul dengan perempuan lain dalam satu kain. Hadis riwayat Muslim. Hukuman bagi lesbi adalah takzir. Hukuman takzir tidak sampai membunuh pelakunya, tidak sebagaimana rajam bagi pezina laki-laki dan perempuan. Meski begitu, bukan berarti dosa sepele. Justru lesbi juga berperbuatan keji. Ia bentuk dari zina yang dilaknat oleh Allah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu seluruh agama telah menetapkan ketentuan pernikahan yang sah sebagai penjaga sakralitas hubungan yang telah terjamin legalitasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang seluruh pelaku yang menyimpang, yang apabila direnungkan sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Namun, sikap dan perilaku manusia yang selalu mencari alasan sehingga menolak informasi-informasi dari Allah menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti AIDS, penyakit kelamin, dan sebagainya. Perbuatan liwat atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukuman homoseks. Di antaranya adalah dibunuh secara mutlak, yang kedua dihad seperti zina, bila pelakunya jejaka maka didera dan rajam apabila dia telah menikah. Yang ketiga yaitu dikenakan hukum takzir. Dalam hukum Islam lebih disebut sihaq. Hukumnya haram dan sanksinya adalah takzir. Gay dalam hukum Islam disebut liwat. Hukumnya haram dan sanksinya adalah dibunuh baik yang sudah menikah maupun yang tidak menikah. Biseksual hukumnya yaitu haram karena melaksanakan dari sihaq atau liwat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dan hasil diskusi dari kami kelompok 4 yang membahas tentang gay dan lesbian dalam perspektif Islam. Semoga dapat menambah wawasan kita dan wawasan kami tentunya sebagai para anggota kelompok dalam hal gay dan lesbian dalam perspektif Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan poin-poin yang kurang pure dari kesalahan kami. Nun wal qalami wa maysurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.